Selamat malam pemirsa, setelah ramai soal politisi Sontoloyo, politisi Genderuwo, kini hingga Tampang Boyolali, kini kedua kubu capres-cawapres saling berbalas puisi bernada satir. Akankah perang kata-kata ini terus mendominasi masa kampanye Pilpres dibandingkan dengan pemaparan visi misi dan juga program kerja? Bersama saya Afini Malik, inilah Prime Talk Tajam Mendalam. Kita tidak perlu. Perang kata-kata hingga berbalas puisi antara kedua kubu pasangan Capres-Cawapres Jokowi Ma'ruf Amin berlanjut. Setelah ramai pembahasan soal istilah politisi Sontoloyo, politisi Genderuwo hingga soal Tampang Boyolali, kini politisi di kedua kubu pasangan Capres-Cawapres saling berbalas puisi. Politisi Gerindra Fadlizon mengunggah puisi melalui akun Twitternya yang diberi judul "Ada Genderuwo di Istana". Sosok Genderuwonya. Ya pokoknya itulah puisi, silakanlah diinterpretasikan sendiri. Setelah itu giliran juru bicara tim kampanye nasional Jokowi Ma'ruf Amin, Irma Chaniago, menulis puisi balasan dengan memberi judul puisinya "Ada Kacung Jadi Ratu". Meski perang kata dan retorika sulit dihindari, namun pakar komunikasi politik menilai tim ses kedua kubu sebaiknya mulai menyampaikan pernyataan yang berbasis data, gagasan, dan program kerja. Nah, harusnya lawan-lawan atau katakanlah para politisi yang yang sedang berkompetisi sekarang menyampaikan faktanya, datanya, programnya. Masih ada 5 bulan ke depan sebelum hari pemilihan bagi masing-masing tim ses kedua kubu untuk lebih berfokus mengkampanyekan visi misi dan program masing-masing kandidat yang diusung. Tim Liputan Metro TV. Ya, pemirsa, untuk membahas soal perang kata-kata hingga berbalas puisi dua kubu pendukung capres-cawapres, kita berbincang dengan jubir TKN Jokowi Ma'ruf Amin, Aceh Hasan Syadzili. Kang Aceh, selamat malam. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan kemudian juga Wakil Ketua Umum Gerindra, Arief Poyono. Mas Arief, selamat malam. Malam, Mbak. Dan juga peneliti senior SMRC, Sirojudin Abbas. Mas Sirojudin, apa kabar? Kabar baik. Oke, baik. Selamat malam Bapak, terima kasih sudah hadir. Kita bahas ini 2 bulan kampanye, isinya berbalas diksi, berbalas pantun. Emang maunya seperti ini nih dua kubu nih? Oke, dari Kang Aceh dulu. Ya, kami sih sebetulnya juga agak heran juga ya, kenapa ini kan tidak ada asap kalau tidak ada api. Apa yang disampaikan oleh, misalnya, kami menyebut ada politik Genderuwo gitu ya, atau Sontoloyo gitu ya. Itu kan sebetulnya kita ingin mengingatkan kepada siapapun, dan ini tidak ditujukan kepada siapa-siapa, hanya ditujukan kepada semua politisi, termasuk diantaranya kami juga. Kalau misalnya berpolitik itu tidak menunjukkan data dan fakta gitu. Ya. Oke. Nah, apa yang dilakukan oleh para politisi dengan menyampaikan narasi-narasi yang pesimistis, narasi-narasi yang seakan-akan Indonesia di dalam ketidakpastian, terus kita menginginkan supaya rakyat sejahtera, ya, tetapi kemudian ditolak begitu karena dianggap ini bagian dari pencitraan. Saya kira dalam politik tentu upaya untuk melakukan menciptakan kesejahteraan itu kan sesuatu yang positif. Jadi ini cuma reaksi aja gitu. Tadi kalau bilang tidak ada misalnya api, berarti apinya begini, yang sebelah mana nih? Misalnya begini, soal kami dulu Pak Jokowi mengusulkan soal dana kelurahan gitu ya. Tetapi ada pihak-pihak yang mempersoalkan ini tahun politik kok baru ada dana kelurahan, padahal ini kan ini tujuannya pasti pencitraan. Mau berapa lama sih kayak seperti terus? Itu yang saya sampaikan. Kira-kira reaksi ketika kita menyatakan bahwa kami punya program soal dana kelurahan misalnya, ya, dana kelurahan. Tapi kemudian dinilai bahwa dana kelurahan itu pencitraan. Padahal kan tujuannya adalah bagaimana menciptakan kesejahteraan di masyarakat, terutama di masyarakat perkotaan. Karena sebelumnya sudah ada dana desa yang setiap tahun diturunkan karena perintah undang-undang. Nah, kemiskinan juga ada di perkotaan. Nah, kami tujuannya untuk masyarakat lah gitu. Tentu, tujuannya untuk masyarakat. Tetapi kemudian ada pihak-pihak yang mempersoalkan ini adalah pencitraan, ini tidak
tidak pada tempatnya gitu menyampaikan gagasan-gagasan seperti begitu. Oke, suaranya mungkin terdengar dari sebelah sana, tapi silakan diklarifikasi Kang Arief gimana? Jadi begini, sebenarnya kalau capres kami itu tidak pernah mengatakan kata-kata yang kasar kayak genderuwo atau politik sontoloyo ya. Tampang Boyolali itu nggak kasar? Tampang Boyolali itu dalam sebuah hal candaan ya, artinya ya candaan humor. Kan memang Pak Prabowo orangnya suka humor ya. Nah, kalau kita lihat dari pidato-pidato Pak Prabowo ketika dia menghadiri pertemuan dengan para masyarakat, selalu dia menjelaskan bahwa memang apa yang dijelaskan oleh Pak Prabowo adalah fakta. Misalnya kekayaan kita bocor, mengalir ke luar negeri. Itu gampang membuktikannya bahwa hasil ekspor di Indonesia ya yang milik perusahaan-perusahaan asing ataupun lokal banyaknya itu ditransaksikannya di luar negeri. Artinya duit hasil ekspor, hasil sumber daya Indonesia ini kok ditaruhnya di luar negeri, tidak di Indonesia. Nah, inilah yang menyebabkan yang namanya kekayaan kita bocor. Harusnya kan ditaruh di Indonesia sehingga bank-bank di Indonesia liquid dan banyak dolar dan bisa dihutangkan ke pemerintah. Jadi pemerintahnya Pak Joko Widodo membangun infrastruktur, nggak perlu utang keluar yang sampai hari ini sangat besar. Nah itulah yang namanya kekayaan negara mengalir ya. Tapi misalnya Tampang Boyolali bercandaan, ada genderuwo di istana, puisinya Fadlizon, itu bercanda apa enggak? Kayaknya serius deh. Ya kalau ada genderuwo kan pakai diksi begini loh, lagi. Kalau genderuwo membalas apa sih? Kalau Pak Fadli itu kan mungkin juga dalam balasannya genderuwonya dikatakan ada di istana. Ya memang ada, misalnya genderuwo. Kenapa nyebut istana sih? Kan ya udah jelas memang nih, begini loh, kan semuanya itu kan anak buahnya Pak Joko Widodo yang tinggal di istana, yang sering ke istana. Siapa sih genderuwonya? Ya banyak, misalnya genderuwo yang suka impor beras, impor gula ya. Terusan genderuwo yang menyelewengkan hasil pungutan ekspor CPO digunakan untuk konglomerat sawit, bukan untuk petani ya. Jadi genderuwo itu sebenarnya sebagai sebuah kata yang simbol saja bahwa kelakuannya seperti genderuwo. Tapi kalau dikatakan oleh Pak Joko Widodo ini genderuwo, politik genderuwo. Tapi bisa juga dipahami bahwa simbol juga yang dimaksud oleh Jokowi, gitu dong? Iya, enggak, Pak Joko Widodo itu kan sebenarnya kebawa perasaan alias baper ya. Artinya Pak Joko Widodo katakan bahwa wah, ini politik yang membuat rasa takut, rasa khawatir, rasa perpecahan di Pilpres nggak ada. Ini siapa yang baper nih? Nggak, saya perlu luruskan begini ya. Misalnya, ya, kita dengarkan dulu argumentasi keduanya nih. Misalnya begini, narasi yang disampaikan bahwa Pak Prabowo mohon maaf mengatakan bahwa hidup rakyat Indonesia 99% pas-pasan. Saya kira itu data yang harus diverifikasi betul atau sumber datanya itu dari mana ketika beliau mengatakan itu. Yang kedua, misalnya Pak Sandi mengatakan bahwa tempe setipis ATM, kemudian uang 100.000 hanya cukup beli bawang sama cabai gitu. Dan itu disampaikan di pasar tradisional. Ya. Kalau itu terus-menerus diulang-ulang, kita khawatirkan di era post-truth seperti sekarang ini, itu bisa menjadi kenyataan dan yang rugi siapa? Rakyat sendiri. Karena itu akan memicu para spekulan ya untuk menaikkan harga pasar, lalu kemudian rakyat sendiri yang akan dirugikan. Nah, Pak Jokowi mengatakan dengan bahasa simbolik bahwa kita tidak ingin bahwa di era post-truth seperti sekarang ini, kalau sebuah, katakanlah kami menyebutnya itu adalah sesuatu yang tidak sifatnya faktual, bahkan cenderung untuk menjadi kebohongan, kalau itu dilakukan secara berulang-ulang, secara faktual nanti bisa benar adanya. Oke, kita tanya nanti, kita harus jeda Bapak-Bapak, kita lanjutkan. Pertanyaan berikutnya adalah, apakah ini kemudian masih wajar karena masih pemanasan di 2 bulan, masih ada waktu tersisa sampai April, atau memang ternyata belum ada juga gagasan segar yang bisa ditawarkan oleh masyarakat, masih test the water. Kita lanjutkan sesaat lagi pemirsa, tetaplah bersama kami. Selamat malam pemirsa, setelah ramai soal politisi Sontoloyo, politisi genderuwo, kini hingga Tampang Boyolali, kini kedua kubu capres-cawapres saling berbalas puisi bernada satir. Akankah perang kata-kata ini terus mendominasi masa kampanye Pilpres dibandingkan dengan pemaparan visi misi dan juga program kerja? Bersama saya Afini Malik, inilah Prime Talk, tajam mendalam.
kita tidak perlu. Perang kata-kata hingga berbalas puisi antara kedua kubu pasangan Capres-Cawapres Jokowi Ma'ruf Amin berlanjut. Setelah ramai pembahasan soal istilah